Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Mukti Nugraha, NRP 50172310110, Teknik Geofisika Angkatan 2023. Kali ini saya akan membuat synthetic seismic trace menggunakan Python. Kemudian eh, nanti konvolusi menggunakan tiga wavelet. Di sini saya pakai Ricker, Gaussian, dan Morlet. Kemudian akan mencoba apa efek dari parameter reflektor, posisi kedalaman dan kekuatan kontras lapisan batuan. Kemudian eh, kita lihat bagaimana hasil konvolusi dari wavelet-wavelet yang eh, berbeda. Baik, langkah pertama untuk melakukan import SNP untuk mempermudah perhitungan, kemudian import matplotlib. Ini bertujuan untuk mempermudah plotting. Selanjutnya, eh, kita akan membuat waveletnya. Untuk frekuensi sampling, saya pakai 1000. Kemudian, waktunya, waktu waveletnya kita pakai selanjutnya F0-nya di 30. Selanjutnya kita membuat wavelet trigger. Trigger ini kita sudah dirumuskan, kemudian kita lanjut membuat model Gaussian.
Ya, buat morlet di sini define dulu sigmanya yaitu 1/f0 kemudian reflect ini sama di sini itu akhirnya kita plot figure kita
Baik, di sini semuanya sudah jadi. Recur, Gaussian, wavelet, dan Morlet wavelet di semua pada frekuensi pada f0 30 Hz. Di sini wavelet pertama yaitu Recur. Di sini waveletnya itu paling populer di seismik eksplorasi atau yang dikenal juga eh, wavelet Mexican Head, memiliki satu puncak di tengah, kemudian ada dua palung di kanan dan kiri. Kemudian ada Gaussian wavelet di sini eh, ada osilasi kosinus, tapi amplitudenya itu memudar ke dua sisi mengikuti kurva lonceng. Di sini bentuknya lebih simple daripada Ricoeur. Kemudian ada Morlet wavelet. Di sini baik untuk digunakan untuk analisis time frekuensi. Di sini bentuknya mirip Gaussian, tapi kita bisa mengkontrol lebar dengan sigma, dengan meset sigma 1/f0. Kita coba memainkan f0 pada wavelet. Nama coba kita kecilkan dan lihat yang terjadi. Pada f0 15 Hz di sini semua waveletnya itu melebar, frekuensinya rendah berarti memiliki periode yang panjang. Bentuk waveletnya jadi terlihat lebih gemuk. Eh, Korelasinya dengan ilmu seismik ini artinya resolusi vertikalnya lebih buruk. Dua reflektor yang jaraknya berdekatan bisa blur menjadi satu gelombang dan tidak bisa dibedakan. Kemudian coba kita naikkan ke 60, dua kali lipatnya 30 Hz. Di sini terlihat lebih padat, lebih sempit, lebih lancip. Frekuensi tinggi menghasilkan resolusi yang tinggi, di mana dua reflektor yang berdekatan lebih mudah untuk dibedakan. Tapi eh, frekuensi tinggi ini juga lebih cepat rendam oleh batuan seiring kedalaman. Jadi semakin dalam target kita, frekuensi tinggi semakin sulit untuk dipertahankan. Baik, kita kembalikan ke 30 Hz. Untuk 30 Hz ini eh, tiga wavelet ini yang paling bersih adalah Recur, side loop-nya minimal, eh, kemudian Gaussian sedikit lebih panjang ekornya. Untuk Morlet sendiri, osilasi sampingnya paling banyak. Jika osilasi wavelet semakin banyak, semakin kompleks trace seismik yang dihasilkan setelah konvolusi. Selanjutnya mengatur, mensimulasikan eh, reflektor. Gitu. Reflection coefficient. eh,
Bikin 4. Sukses. Jadi untuk array tiraf ini dibuat dari 0 sampai 0,2 detik. Di sini merupakan kolom bumi 209 detik. Kemudian ada array RC awal mula di sini NP zeros berarti diisi 0 semuanya dulu. Yang dimaksudkan awalnya kondisi awalnya itu bumi homogen, tidak ada batas lapisan. Kemudian di sini beberapa reflektor ditancapkan yang akan mengubah nilai tersebut. Di sini posisi reflektor ditentukan lewat indeks waktu di INT 0,02 dikali Fs. Ini maksudnya 0,02 detik dikali dengan 1000 sampel per detiknya sama dengan indeks 20. Jadi reflektor pertama ada di kedalaman waktu 20 mili detik. Kemudian digunakan eh, integer dimaksudkan untuk agar nilainya bulat. Kemudian kalau di sini nilai koefisien refleksi itu mencerminkan seberapa besar perbedaan imidasi akustik antara dua lapisan yang bertemu. Imidasi akustik itu hasil dari perkalian kecepatan seismik dengan densitas batuan. Semakin
kontras dua lapisan semakin besar nilai koefisien refleksinya. Reflektor pertama di 20 milisecond nilainya 0,8 menandakan sangat kuat. Jadi batas antara lapisan contohnya di sini batas lapisan antara sedimen lunak di atas dengan batuan reservoir yang padat di bawahnya sehingga kontrasnya terlihat jelas. Kemudian di sini ada negatif 0,5. Tanda negatif itu maksudnya masuk ke lapisan yang impedansinya lebih rendah dari lapisan di atasnya. Kemudian ada plus 0,6 positif lagi di sini berarti masuk ke batuan yang lebih keras di bawahnya. Contoh dari gas sand ke basement atau lapisan batuan karbonat yang padat. Kemudian di sini eh, minus 0,3 lemah berarti masuk ke menandakan kontras impedansinya tidak terlalu besar yang nanti di trace seismic itu spike ini akan menghasilkan amplitudo yang lebih kecil dibandingkan 3 reflektor sebelumnya. Sebelum lanjut ke konvolusi, di sini kita akan coba jika menggeser reflektor di 80 milisecond ke 100 milisecond itu ke 0,9. Bisa dilihat di sini reflektornya lebih ke kiri, lebih negatif lagi. Berarti menunjukkan kontras impedansi yang lebih ekstrim. Ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi ke posisi semula. Lanjut ke konvolusi. Kita pakai wavelet seismic. Kita pakai wavelet flicker dulu. Kok lanjut ke ya, tapi langsung sepotong seismik
Seismic Gaussian outlet. Iya. Dan kita pakai fungsi yang sama. Sama ini. Hmm, reflection coefficient. Reflection coefficient. Oke. Jadi inti dari workflow ini intinya itu di yang bagian convolve ini, di mana melakukan konvolusi antara wavelet dengan perkalian antara wavelet dengan reflection coefficient. Sederhananya, setiap spike reflektor di reflection coefficient itu akan diwarnai oleh bentuk wavelet. Wavelet kemudian disalin ke setiap posisi tiap reflektor dengan skala yang disesuaikan dengan nilai koefisien refleksinya. Mode sama dengan tanda kutip SIM itu digunakan untuk memastikan panjang output sama dengan panjang input reflectivity. Jadi sumbu waktu kita tetap konsisten di plottingnya. Perhatikan di reflektor 80 milisecond, di situ yang nilainya minus 0,5 di trace seismic 0,8, nilainya 0,5 di trace seismic. Di sini nilainya minus 0,5, di mana itu negatif. Sudah 0,8. Sebentar, sebentar. 0,8 min 0,5. Jadi yang kedua dari bawah di sini terlihat bukan negatif, di sini juga terlihat
negatif. Jadi bentuknya sama. Misalkan saya ganti ini 0,5 seperti ini. Nanti di sini ikut yang yang tadinya ke kiri sekarang ke kanan seperti itu. Oke, baik. Hmm, lihat perbedaannya. Jadi kesimpulan dari tugas kali ini pertama soal wavelet di sini Recur cocok untuk pemodelan standar karena bentuknya simple dan minim side lobe. Kemudian untuk Gaussian itu lebih fleksibel untuk eksperimen, sedangkan Morlet itu berguna kalau kita mau masuk ke analisis time frekuensi yang lebih dalam. Kemudian untuk tadi frekuensi dominan di sini parameter yang paling kritis tadi seperti dicontohkan kalau waveletnya naik, frekuensi dominannya naik, tadi waveletnya menyempit, kalau turun melebar. Jadi harus cari yang pas. Kemudian tadi parameter reflektor, di situ posisi reflektor menentukan di mana kita meletakkan batas lapisan model buminya tadi. Kemudian nilai koefisien refleksinya itu mencerminkan kontras impedansi akustik, seberapa beda dua lapisan itu. Kemudian tadi tanda positif atau negatif itu mencerminkan arah kontras, impedansi, dan langsung terbaca di polaritas trace seismik. Kemudian konvolusi yang dilakukan dari menggunakan tadi np.convolve. np.convolve itu merupakan jembatan dari model bumi dan data seismik. Proses ini terjadi alami saat gelombang merambat. Kemudian kalau kita punya data seismik nyata dan kita ingin tahu model buminya, kita balik proses ini yang disebut dekonvolusi. Di sini sintetik seismogram pada dasarnya bisa didekomposisi menjadi konvolusi sederhana antara wavelet dan reflektor. Kalau kita paham dasar-dasarnya, kita punya fondasi kuat untuk masuk ke interpretasi seismik yang lebih kompleks. Berikut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang.